Adalah yang kita saksikan itu adalah peluncuran tahapan pemilu 2024. Artinya berarti secara resmi mulai hari ini atau mulai malam ini tahapan pemilu 2024 dimulai. Dan selanjutnya nanti sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal, maka tahapan pemilu akan berjalan secara simultan sesuai dengan tahap yang ada dalam tahapan atau sesuai dengan dalam PKPU tersebut. Nah, jika melihat yang ada dalam PKPU itu, PKPU 3 tahun 2022 ini, bahwa ada 4 tahapan, ya, 5 tahapan yang jalan di tahun 2022 ini. Yang pertama adalah tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran. Itu kan adalah kewenangan dari KPU RI. Jadi itu adalah tahapan yang dijalankan oleh KPU RI. Sementara untuk KPU kabupaten, KPU di daerah dan provinsi, kabupaten kota, itu ada 4 tahapan yang akan atau yang menjadi fokus kerja KPU di daerah. Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Kemudian ada pendaftaran, kemudian verifikasi partai politik, dan juga tentu penetapannya akan diakhiri penetapan peserta peserta pemilu, dan ini partai politik. Kemudian yang ketiga yakni penyusunan daerah pemilihan dan penetapan alokasi kursi. Kemudian yang berikutnya yang akan dimulai di 2022, tetapi prosesnya nanti akan berlangsung sampai dengan 2023 dan 2024, itu adalah pencalonan. Khususnya yang akan dimulai di 2020 itu adalah pencalonan anggota DPD pemilu yang akan berlangsung selama tahun 2022 ini. Oke, Pak, tahapan pertama secara teknis apa yang dilakukan oleh pihak KPU Kota Kendari? Ya tentu secara internal kami tentu menyiapkan diri ini mulai dari penyiapan mental kita tentu, kemudian berikutnya adalah penyiapan kapasitas. Tentu kami adalah bahkan ini kami mulai sejak dari 1 tahun terakhir, ya. Kami terus mengevaluasi diri kapasitas terkait dengan regulasi. Ya, jadi kami membaca dan mengkaji regulasi sebagai perbandingan atau kemudian pengetahuan untuk melaksanakan tahapan untuk pemilu 2024. Artinya regulasi-regulasi yang lalu yang tidak berubah tentu kita harus kuatkan. Kalau ada perubahan berarti kita harus mengupdate lagi informasi kita tentang regulasi-regulasi itu. Pak Ketua, tahapan pertama ini? Jadi yang pertama itu akan jalan adalah pendaftaran verifikasi partai politik. Itu di mulai dari 29 Juli tahun 2022. Jadi semua partai politik wajib mendaftarkan gitu? Iya, jadi proses pendaftaran nanti kita menunggu PKPU-nya lagi, akan turun PKPU-nya. Tetapi tahapan pasca pemungutan peluncuran ini adalah tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Yang kedua adalah pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Itu dia nanti di bulan 14 Oktober. Jadi itu 14 Oktober 2022 dan akan selesai di bulan Juni tahun 2023. Penyusunan usulan anggaran. Kami kan berdasarkan melihat perkembangan yang ada teman pemilih. Itu pemilih kita berdasarkan DPB, daftar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang terakhir di bulan Mei yang lalu, itu adalah jumlahnya sudah mencapai 251. Bisa bertambah sampai? Yang jelas itu kami yakin akan bertambah, ya, karena berdasarkan angka dari Dinas Catatan Sipil, angka wajib KTP kita itu sudah mencapai sekitar 231.000. Itu angka wajib KTP, berarti itu sudah masuk kategori pemilih. Ya, jadi kami nanti menuju ke sana. Di dalam perencanaan anggaran kami juga
untuk daftar pemilih kita juga kita rencanakan di angka itu 230 pemilih. 230.000 maksudnya. 230.000. Pak Ketua sudah penentuan ya untuk hari H pemilu nanti Pak? Ya pemilu tentu diluncurkan sebelumnya pada bulan yang lalu. Nanti tanggal 14 Februari 2024. Itu pemilihan umum. Sementara pemilihan Pilkada kepala daerah atau pilwali untuk di Kota Kendari itu tanggal 27 November tahun 2024. Jadi, Berarti ada beririsan antara pilwali. ya ada beberapa tahapan pemilu dan pilwali itu akan beririsan. gitu ya. Seperti itu. Tapi kira-kira tidak akan mengganggu. Ya tentu pimpinan KPU RI dan juga pimpinan DPR RI kan itu telah menghitung. Jadi bagi kami penyelenggara di ketetapan seperti itu kami harus siap untuk melaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah disusun. Pak Ketua, kalau untuk penentuan Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa penentuan alokasi kursi dan dapil itu tahapannya nanti di bulan Oktober tahun 2022 ini. Jadi kita belum masuk ke sana. berarti masih Hanya itu adalah wacana-wacana yang berkembang di masyarakat. Bagi KPU itu adalah sesuatu yang kita menjadi bahan saja. Ya, jadi menjadi bahan wacana-wacana yang berkembang. Berarti Kami belum, hanya belum mengikutinya. pasti Pak Ketua. Ya, belum pasti. Walaupun saya katakan waktu kunjungan Komisi 1 DPR Kota Kendari saya katakan bahwa peluangnya ada. Karena memang sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, namanya dapil kabupaten kota itu dia tidak masuk menjadi lampiran Undang-Undang 7. Karena dia di dalam Undang-Undang 7 itu disebutkan diserahkan kepada kabupaten kota untuk melakukan kajian dan analisis tentang apakah ada perubahan atau pengurangan pemanya. Ya, jadi dari segi regulasi dia ada peluang. Nah, dari segi kan ada 7 prinsip yang harus dikedepankan dalam penyusunan dapil. Salah satunya adalah ada namanya integritas wilayah, kemudian berkaitan dengan geografis gitu ya. Nah untuk Kota Kendari, kalau dilihat dari itu, sekarang ini yang lahirnya dengan adanya jembatan Baterama atau jembatan Teluk Kendari, maka masalah antara Kecamatan Abeli dengan Kecamatan Kendari sudah tidak ada masalah lagi. Kalau sebelumnya kan dulu ya kenapa tidak bisa menyatu dalam satu dapil karena ya tidak ada sarana transportasi yang menghubungkan kedua kecamatan itu. Kalau sekarang sudah ada. Tapi lagi-lagi itu tentu membutuhkan kajian yang sangat tidak serta-merta kemudian peluangnya ada kemudian kita akan melakukan perubahan. Semua harus melalui proses kajian karena dan prosesnya sangat panjang. Mulai dari ada GD-nya, kemudian ada uji publiknya. Jadi saya kira sangat kita lihat perkembangan saja ke depan seperti apa, dan juga tentu akan kami mendapatkan masukan dari masyarakat seperti apa untuk kita dengan dapil ini. Tahapan pertama itu adalah pendaftarannya semua melalui KPRI. Ya. Jadi pendaftaran itu terpusat di KPRI. Nanti pada saatnya setelah KPRI pendaftaran akan turun daerah adalah ketika dilakukan verifikasi. Jadi kalau sudah pendaftaran sama maka kemudian ada tahapan berikutnya masuk verifikasi, maka itu akan diturunkan ke daerah. Kami akan melakukan verifikasi tentunya sesuai dengan kategorinya. Ada namanya hanya verifikasi administrasi, ada juga ada verifikasi faktual. yang dalam verifikasi KPU ini. Jadi yang pertama pendaftarannya di KPR itu adalah hanya verifikasi administrasi tentang bagaimana serta pendaftarannya. Tapi kalau sudah verifikasi secara langsung berkaitan dengan administrasinya, dengan verifikasi faktual kepengurusannya, keanggotaannya itu di daerah, kota dan juga provinsi. Oh, berarti nanti KPU Kota Kendari akan memverifikasi di pengurusan akan daerah. langsung melakukan verifikasi sesuai dengan kategori tadi, karena sesuai dengan keputusan MK itu kan ada beberapa partai yang sekarang telah memperoleh kursi DPR itu tidak dilakukan verifikasi faktual lagi, verifikasi administrasi. Gitu. Tapi untuk verifikasi faktual untuk partai-partai yang baru ya? Ya, partai politik yang baru. Oh, oke siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.